Halo adik-adik, kembali bersama saya KMF. Nah, sekarang kita bahas mengenai latihan soal cermin ya. Jadi sebelumnya kakak harapkan kalian udah pelajari dulu materi kakak sebelumnya mengenai cermin dan lensa. Nah, untuk soal yang pertama, ini kita bahas mengenai cermin cekung. Di soal yang pertama ini dikatakan sebuah benda yang tingginya 6 cm berada pada jarak 20 cm di depan sebuah cermin cekung yang memiliki jejari kelengkungan 30 cm. Nah, tinggi dan sifat bayangan yang dihasilkan cermin adalah, jadi harus kalian lihat dulu apa yang diketahui dalam soal. Ada tinggi 6 cm, haknya 6 cm, kemudian jarak bendanya 20 cm, kemudian katanya dia mempunyai jari-jari kelengkungan 30 cm. Ingat, fokus itu nilainya selalu sama dengan setengah dari jari-jari. Jadi kalau jari-jarinya 30, maka fokusnya 15 cm. Nah, jadi di sini yang ditanya itu kan tinggi bayangan dan sifatnya. Kalau untuk mencari tinggi bayangan, H aksen itu kan rumusnya adanya di perbesaran. Sementara perbesaran M itu bisa kalian cari dengan cara S aksen per S. Nah, S aksennya itu belum ada, yang ada masih S dan fokusnya gitu. Jadi langkah yang pertama yang harus kalian cari itu adalah cari S aksennya dulu. Pakai rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, ingat yang kita gunakan di sini adalah cermin cekung. Cermin cekung itu adalah cermin positif, berarti fokusnya ini harus kalian pastikan dia bernilai positif. Kalau kalian masukkan, berarti 1 per F itu sama dengan 1 per 15 sama dengan S-nya tadi 20 cm, berarti nanti akan diperoleh pindah ruasnya ke kiri, ini jadi negatif 1 per 20, penyebutnya 15 dengan 20 samakan menjadi 60, 60 bagi 15, 4, 60 dibagi 23, maka hasil S aksennya 60 per 1 ya, hasilnya 60. Nah, di sini kita peroleh S aksennya itu dia bernilai positif. Ingat, kalau S aksen positif itu sifat bayangannya nyata terbalik di depan cermin. Nah, kalau udah diperoleh S aksen, barulah kita masukkan ke rumus perbesaran. S aksen per S itu nilainya sama dengan H aksen per H. S aksennya tadi kita peroleh 60, S-nya sendiri tadi di soal 20. H aksen yang mau dicari, H-nya tadi diketahui 6 cm. 60 dibagi 20, 3 dikali 6 hasilnya 18. Jadi hasilnya 18 cm dengan sifat nyata terbalik di depan cermin. Nah, lihatlah di option 18 cm nyata terbalik. Nah, berarti bisa kita lihat jawabannya itu adalah yang C, di depan cermin. Nah, itu untuk soal yang pertama. Sekarang kita beralih ke soal yang kedua. Di soal yang kedua ini contoh dari penggunaan cermin cembung. Katanya, sebuah benda setinggi 3 cm berada pada jarak 5 cm di depan sebuah cermin cembung dengan fokus 5 cm. Tinggi dan sifat bayangan yang dihasilkan cermin adalah, nah sama seperti tadi, kalian tulis dulu apa yang diketahui dalam soal. Tingginya berarti H-nya 3 cm, kemudian jarak bendanya S-nya 5 cm, dan cermin cembung itu harus kalian ingat dia bersifat negatif. Jadi walaupun fokusnya di sini diketahui positif 5 cm, di dalam pembahasan harus kalian buat fokusnya itu negatif 5 cm karena memang sudah sifat cermin cembung itu dia bersifat negatif. Nah, sama seperti tadi harus kalian cari dulu nilai dari S aksennya, pakai rumus 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Nah, F-nya itu tadi negatif 5, S-nya itu tadi 5. Berarti kalau misalkan ini 1 per 5-nya pindahkan ke kiri, nanti diperoleh jadinya negatif 1 per 5 ya. Negatif 1 per 5 dikurang 1 per 5, itu nanti akan diperoleh hasilnya negatif 2 per 5, sama dengan 1 per S aksen. Jadi bisa kita peroleh S aksennya itu negatif 5 per 2 atau negatif 2,5 cm. Karena S aksen yang kita peroleh itu dia bernilai negatif, ingat di materi kakak sebelumnya, S aksen negatif itu dia menunjukkan bahwa sifat bayangannya itu maya tegak di belakang cermin. Jadi kalau mau kita lihat dari optionnya, udah pasti dia antara, nah ini yang tegak di belakang cermin, B atau D. Sekarang kita cari nilainya ya.
Setelah dapat S aksen, masukkan ke rumus perbesaran S aksen per S sama dengan H aksen per H. S aksennya itu tadi kita peroleh negatif 2,5, sementara S-nya 5, tinggi bendanya 3, maka akan diperoleh H aksen sama dengan, nah ini negatif 2,5 per 5 hasilnya jadi harus tetap positif ya, karena ada harga mutlaknya. Ini hasilnya setengah, berarti H aksen per 3, ini 3-nya kalikan kemari, 3 kali 1 dibagi 2, maka akan diperoleh hasil H aksennya 3/2 atau 1,5 cm. Berarti bisa kita lihat bahwa jawabannya itu adalah yang D gitu. Nah, sekarang kita beralih ke soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ini katanya ada sebuah benda berada pada jarak 15 cm di depan cermin cekung, sehingga terlihat bayangan yang terbentuk maya dan ukurannya 2 kali lebih besar dari ukuran benda. Jari kelengkungan cermin tersebut adalah, nah, jadi tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui di dalam soal itu adalah jarak benda, S-nya 15 cm, kemudian diperoleh perbesarannya itu 2 kali. Terus jangan lupa kalau nanti diketahui perbesarannya, ingat S aksennya itu bisa positif dan negatif. Harus kalian cari tahu terlebih dahulu di dalam soal sifat bayangannya. Lihat, katanya di sini bayangan yang terbentuk itu maya. Maya itu adalah sifat dari S aksen negatif. Maya tegak di belakang cermin. Jadi nanti harus kalian pastikan saat penggunaan S aksennya harus kalian buat negatif gitu. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah cari dulu nilai dari S aksennya ya. Perbesarannya kan diperoleh tadi 2. S aksennya kita nggak tahu berapa. Kemudian S-nya tadi diketahui 15 cm. Maka kita peroleh S aksennya itu di sini negatif 30 cm. Kalau nilainya dari sini kan harusnya 30 cm ya. Tapi di sini ada negatif. Kenapa? Karena tadi kita lihat sifat bayangannya itu dia berbentuk maya. Jadi ingat maya tadi dia adalah sifat S aksen negatif. Karena kita nggak tahu tadi di sini dia bisa positif bisa negatif, maka bisa kita pastikan di sini dia bernilai negatif karena sifat mayanya tadi. Gitu. Nah, setelah kita dapat S aksen negatif 30 cm, masukkan ke rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Dari sini kita bisa peroleh nilai dari fokus cermin tersebut gitu. S-nya itu tadi 15 cm, S aksennya tadi kita peroleh negatif 30 cm. Samakan penyebutnya. 15 dengan 30 berarti sama-sama kita buat jadi 30 ya. 30 dibagi 15, 2. Di sini 30 dibagi negatif 30, negatif 1. Maka hasilnya seperti 30. Jadi kita peroleh fokusnya 30 cm. Yang ditanya itu adalah jari-jari kelengkungannya. Ingat jari-jarinya itu 2 kali fokus, karena fokus itu setengah dari jari-jari. Hasilnya itu 60 cm, berarti jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita beralih ke soal yang keempat. Nah, di soal yang keempat itu ada sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung sehingga terbentuk bayangan 6 cm di belakang cermin. Jika bayangan setengah kali dari tinggi benda, fokus cermin tersebut adalah. Nah, jadi kalian lihat di sini yang diketahui adalah bayangan yang terbentuk itu 6 cm di belakang cermin. Ingat, di belakang cermin itu adalah sifat dari S aksen yang bernilai negatif. Maya tegak di belakang cermin ya, gitu. Jadi nanti di sini kalian tulis S aksennya itu sama dengan negatif 6 cm. Kemudian diperoleh tinggi bayangannya itu setengah kali dari tinggi benda. Berarti M-nya itu setengah kalinya. Nah, kalau yang ditanya itu adalah fokus cerminnya, maka jangan lupa kalian harus cari S-nya dulu. Nyari S-nya dari mana? S-nya itu diperoleh dari perbesaran. Perbesaran sama dengan harga mutlak dari S aksen per S. Perbesarannya itu tadi diperoleh setengah kali, dimana S aksennya tadi dia negatif 6. Maka S-nya bisa kita hitung negatif 6 kali 2. Tapi ingat di sini ada harga mutlak. Kalian harus lihat dulu tadi kalau di depan cermin dikatakan di dalam soal di depan cermin S-nya itu bernilai positif. Berarti kita peroleh nilai S-nya itu positif 12 cm gitu ya. Karena dia tadi berada di depan
cermin. Nah, setelah kita dapat nilai S-nya, barulah kita masukkan ke rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. S-nya, tadi kita peroleh nilainya positif 12. Kemudian S aksennya, itu tadi diketahui di dalam soal, di belakang cermin berarti negatif 6. Maka kalau kalian samakan penyebutnya, 12 dengan 12, nah ini akan menjadi, ini negatif 2/12 ya. 1 dikurang 2 hasilnya negatif 1. Negatif 1/12 itu nilai dari 1/F-nya. Berarti F-nya sama dengan negatif 12 cm. Nah, kenapa dia negatif? Karena ingat, lihat tadi, dia terbentuk pada cermin cembung. Cermin cembung itu cermin negatif. Jadi udah bisa kalian pastikan bahwa hasilnya memang harus kita peroleh bernilai negatif. Berarti jawabannya itu adalah B. Oke, nah mungkin itu mengenai latihan pada soal cermin. Semoga kalian lebih makin fasih dalam latihan soal cerminnya dan tetap semangat untuk belajar fisika.